Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, jumpa lagi di channel Babi Rahman. Bapak Ibu, siang hari ini saya akan menanggapi pertanyaan teman kita yang ada di salah satu kota di Jawa Timur. Dia tidak menyebutkan nama kotanya, cuman bilang di Jawa Timur gitu ya. Jadi pertanyaan gini, Babe, orang tua saya punya pinjaman di salah satu bank pemerintah sebesar 200 juta dengan jangka waktu 5 tahun dan sudah mengangsur 1 tahun. Pinjaman bapak saya selama ini angsurannya lancar dan baru saja bulan Januari kemarin tidak bisa bayar karena memang ada keuangan kami yang terganggu karena omset yang menurun drastis. Tapi pada bulan Februari ini bapak saya sudah mendapatkan surat peringatan. Apa yang harus kami lakukan? Gitu. Pertanyaannya sederhana seperti itu. Saya tertarik mengangkat masalah ini karena sederhana masalahnya sebenarnya. Jelas itu cuma nakut-nakutin ya, supaya diharapkan bapak Anda di bulan ini bisa membayar double kewajiban untuk bulan yang lalu dan bulan yang sekarang. Tapi kenapa ini saya angkat? Jadi gini Bapak Ibu, saat ini banyak petugas bank atau mungkin bank sendiri yang secara kelembagaan itu sudah menjadikan kredit itu sebagai komoditas bisnis semata. Jadi filosofi agent of development yang ada dalam undang-undang perbankan, agent of development adalah agen pembangunan yang memang itu yang melatar belakangi berdirinya bank. Ya, berdirinya bank di suatu daerah itu diharapkan oleh pemerintah agar bisa memberikan stimulus ekonomi, memberikan rangsangan pertumbuhan ekonomi kepada masyarakat usahawan yang kesulitan mendapatkan akses permodalan. Dengan hadirnya bank di suatu daerah, diharapkan bank bisa memberikan membantu mengangkat pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut. Itu filosofi dari keberadaan bank. Dan itu nampaknya sudah bergeser. Sekarang bank memperlakukan kredit itu hanya sebagai business oriented, full business oriented, sebagai komunitas bisnis, tidak lebih dari itu. Apa buktinya? Ya buktinya ini, baru menunggak 1 bulan sudah dapat surat peringatan. Walaupun saya meyakini itu hanya sekedar menakut-nakuti, walaupun itu hanya sekedar untuk membuat Anda menjadi perhatian dan sebagainya, tapi menurut saya keterlaluan. Karena apa? Ingat loh, yang namanya bank itu tidak hanya sebagai kreditur atau sebagai seorang atau sebuah lembaga yang memberikan kredit, tapi dia juga sebagai konsultan, dia juga sebagai analisator yang harus memberikan masukan bantuan kepada debiturnya agar dia mendapatkan informasi sebaik-baiknya agar bisa lancar angsurannya. Gitu. Jadi kenapa sampai menunggak, bukan ditagih, bukan diantisipasi di awal bulan atau di menjelang akhir gitu kan? Ini kan indikasinya harusnya kan sudah terdeteksi dini. Misalnya biasanya setor tanggal 15, sudah tanggal 25 belum setor, harusnya sudah dideteksi sejak dini, didatangi, ditanya ada kendala apa, ada masalah apa yang bisa saya bantu, kan harusnya seperti itu. Dan pada saat menunggak akhirnya betul-betul nggak bisa membayar di bulan itu, bukan terbit surat peringatan tapi mendatangi, menanyakan baik-baik, Bapak Ibu ada kendala apa, kan kemarin kok nggak bisa nyicil gitu, apa yang bisa kita bantu gitu. Karena berbagai problem kendala yang dihadapi nasabah itu juga problem buat bank. Ingat loh, hubungan keperdataan bank itu adalah hubungan yang setara, saling membutuhkan, bukan hubungan keperdataan antara majikan dan bawahan, majikan dan kulinya, bukan. Bank butuh nasabah dan nasabah juga butuh bank. Hubungannya saling membutuhkan. Jadi ketika nasabah ada kendala, yang harus dilakukan adalah mencari tahu penyebabnya apa, mencarikan solusi. Misalnya nasabah yang biasanya langsur lancar, biasanya tidak ditagih sudah mengangsur, tertib setiap bulannya, kemudian di bulan Januari kemarin menunggak, yang harus dilakukan ditanya kenapa, apakah ada kendala terhadap bisnisnya, apakah ada kendala terhadap pemasarannya. Terkadang ada nasabah yang dia tidak mampu mengatasi masalah bukan karena dia tidak bisa mengelola bisnisnya atau mungkin kecerobohan, bukan, tapi karena adanya kebijakan
contoh misalnya dia punya produk yang dipasarkan ke suatu kota dan ternyata kota itu dan sekitarnya itu jalannya rusak sehingga biaya transportasi ke sana menjadi lebih tinggi sehingga terjadi kenaikan HPP. Kenaikan HPP akan berimbas pada kenaikan nilai jual. Nah, bila produk yang sama sebagai kompetitor masuk ke daerah sana atau ada diproduksi di daerah sana sehingga bisa menekan biaya HPP, maka tingkat persaingan kompetisi nasabah kita di daerah tersebut menjadi turun, menjadi hilang bahkan, sehingga pemasaran di daerah itu bisa terancam gitu. Nah, kalau itu terjadi, maka harusnya bank bisa mendeteksi dini, kemudian bank mencarikan solusi. Misalnya mencarikan pemasaran di tempat lain. Bank kan punya hubungan antar cabang, punya informasi mungkin pas pendidikan, pas evaluasi, pas rapat kerja, ada saling tukar informasi. Oh ya Pak, di daerah sana kebutuhan produk Anda itu tinggi loh, karena di sana produk Anda yang merupakan barang setengah jadi itu diproduksi menjadi barang baru dengan tingkat keekonomian yang tinggi, tingkat kompetisi yang bagus, sehingga di sana pemasarannya akan diserap dengan tinggi. Kan bank bisa mendapatkan informasi seperti itu, membantu mencarikan solusi, menjadi konsultan yang baik buat nasabahnya, bukan tiba-tiba menerbitkan surat peringatan. Kalau seperti itu Anda tidak beda dengan rentenir yang bisanya cuma nakut-nakutin. Ya, mudah-mudahan teman-teman perbankan ada yang nonton video saya ini, VT saya ini, menjadi koreksi buat kita semua. Ingat, hubungannya adalah setara dan saling membutuhkan. Tidak layak Anda memperlakukan debitur Anda dengan seperti itu. Apalagi reputasinya selama ini angsurannya baik, operatif, tidak perlu sampai ditagih dia mengangsur. Masa baru menunggak sekali sudah diterbitkan surat peringatan? Apalagi Anda bank pemerintah, pasti Anda juga sudah banyak investasi yang dilakukan oleh perusahaan atau kantor Anda untuk mendidik Anda menjadi konsultan yang baik buat debiturnya. Itu saya yakin itu hanya improvisasi Anda di lapangan, tapi saya berharap ini tidak menjadikan presiden buruk bagi petugas-petugas lapangan yang lainnya yang berperilaku seperti Anda seperti itu. Tidak lebih dari seperti seorang rentenir, tidak lebih dari seorang yang cuma bisa nakut-nakutin sebagai debt collector. Apa karakteristik Anda hanya cuman seperti itu gitu ya? Tentu tidak. Kita berharap Anda secara profesional bisa menjadi konsultan yang baik buat nasabahnya, dan ini menjadikan edukasi juga buat teman-teman ke masyarakat bahwa sebagai debitur Anda punya hak untuk mendapatkan konsultasi yang baik terhadap bisnis Anda. Anda berhak untuk mendapatkan masukan, Anda berhak untuk mendapatkan perlakuan yang layak, bukan sekedar debitur sebagai orang yang butuh duit, butuh nasabah, butuh kredit gitu. Seringkali perilaku ini dijumpai di lapangan. Bankirnya, debt kolektornya atau petugas lapangannya berlagak seperti bos, kemudian memaki-maki, menakut-nakuti, memarahi, mudah sekali dengan mengecat pilok, pasang pelang dan sebagainya. Enggak seperti itu. Seorang profesional enggak seperti itu. Anda harusnya melakukan sebagai konsultan yang baik, membantu mencari tahu, mencarikan solusi, sehingga diharapkan nasabah kita itu bisa kembali mengangsur dengan lancar, bisa kembali pulih usahanya, bisa kembali berkembang bisnisnya, dan itu feedbacknya kan ke perusahaan Anda juga. Kalau angsurannya kembali lancar, usahanya berkembang, feedbacknya ke perusahaan Anda juga. Seperti itu ya, mudah-mudahan bermanfaat. Buat Bapak yang di Jawa Timur tadi, Bapak sudah tahu caranya, hadapi dengan baik dan jelaskan. Bukan seperti itu yang saya butuhkan dari sikap Anda. Begitu ya, semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.